Salam edukasi, salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Kali ini Kang Roy akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau entok dibiarkan cari makan sendiri, apakah masih bisa gemuk? Apakah sistem ternak lepas bisa jadi solusi hemat biaya atau justru bikin rugi? Jawabannya nggak hitam putih ya teman-teman. Yuk kita bahas secara ilmiah, praktis, dan dari pengalaman lapangan. Entok adalah unggas jenis waterfowl, punya kebiasaan alami seperti bebek. Dia omnivora sejati, apa saja dimakan. Daun-daunan, serangga, keong, bahkan katak kecil dan cacing pun juga dimakan teman-teman. Secara alami, entok itu suka mengais, suka berendam, dan suka bergerak. Makanya ketika kita lepas entok ke alam, mereka langsung bekerja. Mereka bekerja mencari makan sendiri. Ini kelebihan entok dibandingkan dengan unggas lainnya. Dia bisa hidup mandiri kalau lingkungannya mendukung. Tapi apakah cukup untuk membuat tubuhnya gemuk dan layak panen? Kita lanjut secara tuntas teman-teman. Simak sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap. Kita ketahui keuntungan dibiarkan cari makan sendiri. Banyak peternak desa melepas entok untuk makan sendiri. Kenapa? Karena memang ada beberapa keuntungan besar. Yang pertama yaitu hemat biaya pakan. Bayangkan teman-teman, dalam sistem intensif, biaya pakan bisa sampai 60-70% dari total biaya. Kalau kita lepas, bisa ditekan sampai 30% atau bahkan 10%. Yang kedua, pergerakan entok lebih bebas. Entok lebih aktif, lebih sehat, lebih tahan penyakit. Ini penting kalau kita nggak punya modal buat beli vitamin atau antibiotik. Yang ketiga, pakan lebih alami dan variatif. Dari rumput, keong, sampai tanaman liar. Kandungan gizinya kaya, terutama serat dan mineral. Yang keempat, sistem ini cocok untuk lahan luas atau pinggir desa. Kalau punya lahan nganggur, sawah yang nggak ditanami, atau pinggir kali. Sayang kalau nggak dimanfaatkan teman-teman, bisa untuk pelihara entok. Tapi selain keuntungan, peternak juga harus mengetahui kendala dan resikonya. Tentu sistem ini juga punya tantangan. Ini harus kita buka jujur supaya teman-teman siap mental dan strategi dalam budidaya entok. Yang pertama yaitu pertumbuhan lebih lambat. Karena asupan protein dan energi nggak bisa dikontrol. Panen bisa molor 1-2 bulan dibanding yang pakai pakan pabrikan. Yang kedua, resiko keamanan tinggi. Entok bisa dimakan predator, biawak, bahkan orang usil. Kalau malam tidak dikandangkan, resiko hilang sangat tinggi teman-teman. Yang ketiga, tidak bisa skala besar. Kalau jumlah entok sudah ratusan, sistem lepas 100%, jadi tidak efisien, sulit dikontrol, dan hasil panennya tidak merata teman-teman. Yang keempat, ketergantungan pada cuaca dan ekosistem. Saat musim kemarau, rumput kering, makanan susah. Dan ketika sudah memasuki musim hujan, kadang ada bencana banjir, becek, dan membuat entok mudah sakit. Yang kelima, tidak bisa dipenuhi kebutuhan gizi maksimal. Protein kasar untuk pertumbuhan otot entok idealnya yaitu 17-22%. Di alam, entok jarang dapat angka itu kalau tidak dibantu dengan pakan tambahan. Dan perlu kita ketahui bagaimana cara optimalkan sistem cari makan sendiri. Kalau teman-teman tetap mau pakai sistem lepas atau semi lepas, ini tips agar entok tetap bisa gemuk dan panen maksimal. Yang pertama yaitu beri pakan tambahan di pagi dan sore hari. Cukup berikan dedak atau bekal tul dengan kombinasi sisa dapur, ampas tahu, atau fermentasi sederhana. Tujuannya untuk menutup kekurangan nutrisi yang tidak didapat dari alam.
Jadi para peternak itu bisa memberikan pakan di pagi dan sore hari dengan pakan yang bergizi, walaupun sedikit, yang penting kita berikan agar mencukupi kebutuhan nutrisi. Apabila entok ketika kita liarkan mendapatkan makanan itu belum mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuhnya, sehingga pakan tambahan ini bisa membuat entok produktif secara baik. Yang kedua, siapkan tanaman hijauan pakan ternak. Tanam kangkung, tanam rumput gajah atau odot di sekitar sekeliling kandang. Hal tersebut sangat membantu sekali sebagai pakan alternatif untuk entok yang kita pelihara. Yang ketiga, buat kolam atau genangan air. Biar entok bisa main air, mandi, dan cari protein alami dari serangga air, keong, dan lumut di dalam air atau kolam tersebut. Ini penting untuk sistem imun mereka, agar membuat entok tidak stres juga dan menjadi sarana bermain untuk entok yang kita pelihara. Yang keempat yaitu sistem kandang malam harus aman. Siang boleh dilepas teman-teman, tapi usahakan malam tetap masuk kandang. Minimal kandang panggung atau semi tertutup pakai jaring. Intinya ketika teman-teman siang hari entok yang kita pelihara itu dilepas liarkan, usahakan kalau malam itu masuk ke kandang agar aman dari hewan predator ataupun dari maling salah satunya. Hal tersebut sangat membantu sekali apabila teman-teman ingin entok yang dipelihara itu tetap aman dari faktor eksternal maupun faktor internal. Yang kelima yaitu rutin pantau berat dan kesehatan. Gunakan timbangan sederhana seminggu sekali untuk memastikan pertumbuhan. Perhatikan juga kotoran, nafsu makan, dan gerakan entok. Hal ini sangat penting sekali, yaitu biasanya kita sebut posyandu. Kita rutin memantau kesehatan entok, kita rutin pantau berat badan entok, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar kita itu bisa memastikan bahwa entok yang kita pelihara itu mengalami perkembangan, bukan penurunan. Agar para peternak itu bisa panen untung, bukan buntung teman-teman. Sehingga hal ini sangat penting sekali teman-teman itu terapkan. Untuk memudahkan teman-teman sendiri dan menguntungkan bagi teman-teman sendiri. Dan ini sangat penting sekali untuk bisnis ternak entok teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, jawaban dari judul kita hari ini yaitu entok tetap bisa gemuk meskipun cari makan sendiri, asalkan kita sebagai peternak itu membantu dengan manajemen yang tepat. Kuncinya adalah keseimbangan. Jangan 100% lepas tanpa kontrol, tapi jangan juga boros pakan kalau bisa hemat. Ini sangat penting sekali ya teman-teman, satu kalimat yang akan memberikan dampak luar biasa pada peternakan teman-teman semuanya. Kita boleh lepas liarkan 100%, tapi kita harus mengontrolnya. Karena kalau kita tidak lepas 100% juga, kalau kita tidak bisa manajemen pakan, kita boros, kita juga akan rugi teman-teman. Kita belajar dari entok. Dia itu diam, tapi punya strategi. Dia bukan unggas yang ribut, tapi tahu kapan bergerak dan kapan istirahat. Sama seperti hidup, diam bukan berarti kalah, asal kita tetap tumbuh teman-teman. Karena ternak itu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses membangun ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi dari desa khususnya. Kalau teman-teman suka sistem semi lepas atau punya pengalaman lain, share di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama dan pastinya bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video edukasi selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan pastinya bisa menambah semangat bagi para peternak semuanya dalam menekuni usaha budidaya entok. Apabila peternakan teman-teman ada kendala atau ada perkembangan, silahkan kita berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahasnya di konten berikutnya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.
Salam edukasi, salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.